Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Senang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan semoga hari ini hari yang penuh berkat bagi kita. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan hari ini semakin membuat kita untuk mengenal Tuhan. Bukan hanya sebagai manusia, tapi juga Tuhan sebagai Allah. Dan semoga kita tidak melakukan penolakan-penolakan terhadap Allah melalui hidup kita. Saudara-saudari, saya mengundang kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan semoga kasih karunia Allah menyertai kita selalu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asal usulnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, penolakan itu selalu menyisakan satu momen yang tidak enak ya dalam hidup kita. Apapun bentuk penolakan itu bisa menimbulkan kebencian, ya, rasa marah, rasa dendam, ya, ketidaksukaan, ya, dan itu perasaan-perasaan seperti ini akan selalu muncul dalam diri manusia. Hari ini kita bisa melihat bagaimana orang-orang sekampung Yesus melihat Yesus dengan cara yang, kalau kita bisa katakan, cara yang sangat negatif. Mereka menilai Yesus bukan dari apa yang mereka dengarkan, bukan mereka menilai dari apa yang mereka lihat, bukan mereka menilai dari apa yang Yesus lakukan, dan mereka tidak mengenal Yesus dengan baik. Mereka itu hanya melihat Yesus dengan cara pandang yang sangat negatif. Melihat sisi kemanusiaan Yesus, bahwa oh dia ini saudaranya ini ada tukang kayu, sama seperti mereka lah gitu. Padahal kalau kita mendengar bahwa sebelumnya Yesus mengajar dan mereka begitu takjub akan apa yang mereka dengar dari pengajaran Yesus, ya, itu berarti ada suatu kekaguman, ya, suatu kepuasan, suatu kebanggaan. Tetapi ternyata kebanggaan itu ya mungkin adalah dari hati. Kok dia anak tukang kayu, kok saudara kita sendiri, kok anak satu kampung, kok dia bisa begini? Itu bisa terjadi ketika seseorang mempunyai cara pandang negatif pada orang lain. Maka apapun yang dibuat oleh orang lain, apa itu kebaikan, hal-hal yang luar biasa, tetap dipandang negatif. Kenapa? Karena cara pandang itu, sisi pandang itu selalu mempengaruhi karakter seseorang, mempengaruhi diri seseorang. Saudara-saudari, kalau kita mendengar cerita hari ini sangat menarik, bahwa oleh karena mereka menolak Yesus, lalu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa dari Allah sesungguhnya. Demikian pun saudara-saudari kita, bahwa ketika kita mulai
menolak Yesus di dalam hidup kita, ya. Kita sebenarnya menolak sarana rahmat Allah yang membawa kita untuk mengenal Allah sebagai sumber keselamatan. Dan kita tidak akan mampu melihat wajah Allah, kita tidak akan mampu melihat terang kasih Allah. Dan jalan hidup kita akan berbeda. Kita tidak lagi berjalan pada jalan kebenaran, tapi kita membuat jalan kita sendiri yang mungkin membuat kita sesat. Kita tentu hari ini diajak oleh Yesus untuk tidak menolak kehadirannya. Mungkin dari cara pandang kita, cara bicara kita, cara hidup kita juga adalah kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, sesungguhnya kita sedang menolak Tuhan. Kalau kehidupan kita tidak bisa menjadi sarana dan berkat bagi orang lain, hidup kita itu menjadi mengganggu hidup orang lain, membuat hidup orang lain tidak bahagia, selalu berpikir negatif tentang orang lain. Itu juga sebenarnya cara kita menolak dalam Yesus yang ada dalam diri saudara kita. Nah, ini juga menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai kita melakukan penolakan. Jangan sampai kita membenci seseorang hanya karena memang kita tidak suka, kita iri hati. Kita tidak ingin orang lain sukses. Kita tidak ingin orang lain lebih dari kita. Saudara-saudari, rahmat ilahi yang dihadirkan Tuhan selalu membawa manusia kepada bahagia. Dan sampai kita menolak rahmat ilahi ini hanya karena keegoan kita, kesombongan kita. Semoga hari ini kita semua ingin mengenal Tuhan, membuka diri kita kepada rahmat Allah, dan semoga apa yang sudah kita imani sungguh membuat hidup kita menjadi lebih baik. Lebih baik untuk mengenal Allah dan hidup di dalam pengenalan kita yang baik, yang benar tentang Allah itu sendiri, dan kita menjadi pribadi Allah yang hidup. Atau dengan kata lain, kita menjadi saksi dari Allah yang hidup dalam diri kita bagi orang lain. Semoga Tuhan hari ini memberkati kita, melindungi kita, dan semoga kita juga tidak melakukan penolakan terhadap orang-orang sekitar kita, keluarga kita, dan juga mungkin orang-orang kecil. Tuhan memberkati kita hari ini dalam seluruh kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.